Apa hubungannya Sulawesi Selatan dengan Jepang? Ternyata sangat dekat. Di Kabupaten Bantaeng tumbuh subur aneka jenis sayuran Jepang. Bahkan hasil panennya sampai diekspor ke negara matahari terbit. Begitu juga dengan aneka produk olahan udang asal kota Makassar ini. Jepang jadi negara tujuan ekspor. Nah, mau tahu lebih lengkapnya? Nonton laptop si Unyil hari ini ya. Laptop si Unyil, kita belajar bersama. Di laptop si Unyil, kita belajar bersama. Potensi perikanan dan kelautan Sulawesi Selatan sangat melimpah. Daerah ini salah satu penghasil udang terbesar di Indonesia loh. Tingginya produksi udang dimanfaatkan salah satu pabrik di kota Makassar ini. Yap, pabrik ini mengolah udang menjadi berbagai produk olahan. Bahkan produk udang olahannya sangat disukai di mancanegara loh. Wih, jadi penasaran kan? Bagaimana mengolah udang hasil alam Sulawesi Selatan ini menjadi produk berstandar internasional? Come on, kita cari tahu. Oh, ini Nyil pabriknya. Iya, Banyak banget udangnya. gimana nggak banyak, Bul? Orang luar negeri itu kan suka sekali udang dari Indonesia. Jadi permintaan udangnya banyak. Ah, so tau nih Unyil. Nih udang buat mulu aja deh. Jangan, Bul. Kita belajar cara mengolah udang dulu. Baru deh nanti kita makan udangnya. Bener ya Nyil? Jangan PHP-in Bul ya. Iya, bener kok. Pabrik ini menggunakan beragam jenis udang. Salah satunya udang faname. Berasal dari tambak-tambak udang di sekitar Sulawesi Selatan. Udang segar hasil panen langsung kita bawa ke pabrik nih untuk segera diolah. Pabrik butuh sekitar 15 ton udang faname setiap harinya loh. Wah, banyak banget ya. Nah, sebelum masuk ke dalam pabrik, periksa kualitas udang terlebih dahulu. Caranya dengan tes kondisi suhu tubuh udang. Ada juga organoleptik, yaitu tes yang menggunakan indera manusia. Sampel udang yang sudah dimasak akan dimakan. Rasa dan aroma udang pun bisa kita ketahui. Jika sudah lolos tes, udang bisa lanjut diproses di pabrik. Pertama, cuci udang-udangnya dulu yuk untuk membersihkan kotoran yang terbawa dari tambak. Sekarang timbang udang faname sesuai ukurannya. Oh iya, udang yang berasal dari pantai Pasifik Barat Amerika Latin ini punya tingkat adaptasi lingkungan yang sangat tinggi. Makanya jenis udang yang satu ini sangat disukai oleh pembudidaya. Rasanya juga enak dan gurih, jadi cocok diolah jadi beragam makanan. Oh iya, selama proses berlangsung, udang harus tetap terjaga kesegarannya. Karena itu harus kita beri es seperti ini. Udang yang segar dapat mencegah tumbuhnya bakteri. Kualitas udang jadi tetap terjaga deh. Tahap berikutnya, potong bagian kepala udang. Karena hanya bagian tubuhnya yang digunakan. Sip, konveyor langsung kirim bagian tubuh udang ke mesin sortir. Mesin akan menyortir udang berdasarkan ukuran. Hasil sortiran inilah yang akan diolah menjadi beragam produk. Salah satunya jadi udang siap saji. Come on, kita lihat cara buatnya. Loh, kok udangnya ditusuk kayak sate ya? Oh, ternyata ini cara untuk mencegah udang jadi melengkung saat dimasak nanti. Tusukan udang ini berbahan stainless steel loh, jadi anti karat dan aman untuk makanan. Sip deh. Nah, baru deh letakkan dalam wadah seperti ini. Satu wadah berisi 44 udang. Kalau sudah, lanjut matangkan udang. Caranya dengan steam alias kukus dengan suhu stabil 73 derajat Celcius. Udang matang hasil kukusan langsung kita masukkan ke dalam air es. Fungsinya untuk menjaga kesegaran dan kualitas udang setelah melewati tahap kukus tadi. Agar udang praktis saat disantap, buang kulitnya dan belah menjadi dua tanpa terputus. Timbang kembali udangnya dengan ukuran 270 sampai 280 gram.
Lalu cuci dengan campuran air dingin dan garam. Tinggal letakkan 40 ekor udang siap saji dalam wadah dan kemas dalam plastik. Biar tahan lama, buang udara dalam kemasan. Produk udang siap saji ini juga harus melewati alat deteksi logam loh. Fungsinya untuk mencegah logam menempel pada produk. Oh iya, sebelum dipasarkan, sampel produk udang siap saji harus dicek di laboratorium juga loh. Pabrik ini memang sangat menjaga kualitas produknya. Ini karena semua produk olahan udang buatan pabrik ini diekspor ke banyak negara. Tujuan utamanya adalah negara Jepang. Tiap bulan pabrik bisa mengirim produk udang sebanyak 15 kontainer ke negara matahari terbit. Wah, banyak juga ya. Masyarakat Jepang memang sangat terkenal suka makan seafood, termasuk udang. Salah satu makanan khas Jepang yang bisa kita buat adalah sushi. Bahannya pakai udang siap saji yang tadi kita buat. Wih, paduan nasi yang pulen, udang faname siap saji, dan tambahan mayones. Rasanya juara banget. Konsumsi udang banyak manfaatnya loh. Udang kaya kandungan fosfor, bagus banget untuk kesehatan tulang dan gigi. Ayo, kita makan udang. Yummy. Nambul, habisin udangnya. Wah, enak banget Nyil udangnya. Ya iyalah, udang kualitas internasional. Pantes enak. Wah, ini buat Mbul semua ya Nyil. Lah, nih bocah-bocah. Makan enak kagak nawarin Po Ipe. Ini sih kesukaan Po Ipe. Boleh minta satu kagak? Kagak boleh, Po. Ini kan punya Set, Mbul. pelit banget. Empo mau pulang juga dah. Po Loh, Ipe. kok main Itu adil kan jatah aja sih Mbul. Po Ipe? Nyil, gimana nih? Tidak hanya pemandangan alamnya saja yang indah, tanah di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan ini juga sangat subur. Berbagai jenis sayuran tumbuh di sini. Salah satunya sayuran bernama daikon alias lobak Jepang. Wah, ukuran umbi dari tanaman Rapanus hibirida ini besar banget ya. Kita bisa olah lebak Jepang ini jadi makanan super enak loh. Penasaran tuh? Aduh, enak bener nih ngadem plus istirahat. Mumpung yang punya becak nggak ada. Ada becak nih. Bul, mana nih yang punya becak? Pak Ogah maksudnya, Po. Iya, mana? Wah, nggak tahu deh Pak Ogah di mana. Embul mah cuma numpang istirahat di sini. Alah, gaya banget pakai istirahat. Udah deh Bul, anterin Po Ipe nyok ke pasar. Empo mau beli lobak. Aduh, gimana ya? Ya udah deh. Tapi Embul ke toilet sebentar ya. Aduh, mana nih si Embul? Lama banget. Kayaknya tuh anak ngerjain Po Ipe nih. Dasar gembul. Fadil, Rika, dan Ika mau ikut Pak Juding bertani lobak Jepang. Lokasinya ada di Kampung Muntea, Desa Bontolojong, Uluere. Dataran tinggi ini memang sangat cocok untuk budidaya lobak Jepang. Sayuran mirip wortel ini tumbuh di daerah dengan ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut. Benih lobaknya langsung dibawa dari negara asalnya Jepang. Jadi dijamin deh kualitas dan khasiatnya. Nah, ayo masukkan 1 bibit ke setiap lubang. Jarak tanamnya sekitar 50 cm. Oh iya, budidaya lobak Jepang ini dilakukan secara organik loh. Jadi bebas pestisida berbahan zat kimia. Ternyata ini karena lobak rentan busuk kalau diberi zat kimia. Setelah 3 bulan tanam, lobak siap kita panen nih. Ada yang ngintip tuh. Ayo, kita cabut. 1, 2, 3. Wah, ukurannya besar banget. Berat 1 lobak ini bisa mencapai 5 kg dengan panjang sekitar 60 cm. Lobak Jepang memang punya ukuran lebih besar dibanding lobak lokal dan lobak jenis radis.
Lobak Jepang ini bisa kita olah jadi aneka makanan juga loh. Salah satunya jadi gorengan khas Jepang. Alias tempura lobak Jepang. Olahan ini asli buatan salah satu hotel terbaik di kota Makassar. Chef Yusuf mau mengajarkan kita cara membuatnya nih. Pertama, kita buat sausnya yuk. Tambahkan gula ke dalam air panas. Kemudian campur dengan saus kedelai hitam. Aduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata. Matangkan sampai mendidih. Lanjut buat adonan tepungnya. Ada kuning telur yang kaya mineral dan vitamin B kompleks. Campurkan air dingin, lalu aduk secara perlahan. Air dingin bisa membuat tempura jadi renyah loh. Siapkan juga tepung terigu. Campur dengan baking powder, merica bubuk, dan garam. Tambahkan telur ayamnya. Lalu aduk sampai rata. Nah, sekarang giliran lobak Jepangnya. Kupas kulit lobak Jepang, kemudian potong seperti ini. Tinggal masukkan ke dalam adonan tepung. Sip, langsung kita goreng yuk. Selama ini lobak banyak digunakan sebagai bahan masakan Jepang. Yap, masyarakat di negeri Sakura ini memang sangat suka makan lobak. Bukan tanpa alasan loh, selain lobak Jepang punya rasa manis dan renyah, umbi ini juga kaya gizi. Lobak kaya kandungan antosianin, bagus untuk kesehatan jantung. Rutin mengkonsumsi lobak Jepang juga bisa menghilangkan racun dalam tubuh. Kandungan seratnya juga tinggi, jadi sistem pencernaan dapat terjaga dengan baik. Ayo, jangan mau kalah sama orang Jepang. Kita juga harus rajin makan lobak Jepang ya, biar makin sehat. Mantap! Wah, enak juga ya Po lobaknya. Renyah nih. Iya dong Nil, siapa dulu yang masak? Po Ipeh. Wah, enak nih lagi pada makan-makan. Embul boleh minta nggak Nyil? Ini, ambil aja Mbul. Dah, kagak bisa. Enak aja. Tadi Po minta tolong malah ngilang. Ah, biarin aja. Mbul, jangan. Nih bocah, maksa banget ya. Mbul. Tidak hanya lobak saja yang tumbuh subur di Bantaeng. Ada juga satoimo alias talas Jepang. Kita olah talas Jepang ini jadi makanan super enak. Nah, teman-teman pasti suka deh. Nonton sebentar lagi ya.